Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Tahtitis Kusuma Wardani, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Pada video UTS ini, saya akan menyampaikan sebuah pembahasan yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat desa. Namun, ironisnya jarang dibahas secara mendalam, baik oleh akademisi maupun oleh pemerintah itu sendiri. Kita seringkali berbicara tentang pemerintah desa, perangkat desa, kepala desa, BPD, musyawarah desa, ataupun pembangunan desa. Tetapi ada satu aktor penting yang kontribusinya luar biasa beserta. Namun sering dianggap biasa saja, padahal tanpa mereka banyak program desa tidak akan berjalan secara maksimal. Aktor-aktor tersebut adalah ibu-ibu PKK. Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan video ini. Dalam penyusunan materi ini sendiri, saya tidak hanya menggunakan teori ilmu pemerintahan, tetapi juga pengalaman langsung saya ketika KKN. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini tidak hanya menjadi materi UTS semata, tetapi juga membuka wawasan untuk kita semua bahwa suatu pembangunan desa tidak hanya didorong oleh perangkat desa saja, melainkan juga oleh elemen-elemen masyarakat yang selama ini sering dianggap sepele, padahal perannya sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembangunan desa sendiri. Untuk memahami lebih jauh pembahasan dalam video yang akan saya bahas, kita perlu terlebih dahulu mengenal tema utama yang akan menjadi fokus analisis. Tema inilah yang saya angkat karena relevansinya yang kuat dengan dinamika pemerintah desa saat ini. Judul pada tema kali ini adalah peran ibu-ibu PKK dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat tingkat desa. Studi kasus Desa Tuangsan, Kabupaten Klaten. Kenapa saya memilih tema ini? Bukan secara kebetulan, tetapi di Desa Tuangsan, tempat saya melaksanakan KKN pada saat itu, saya melihat sendiri bagaimana PKK menjadi sektor sentral atau aktor sentral dalam kehidupan di desa. Hampir setiap kegiatan pemerintah desa, baik itu yang bersifat administratif, kesehatan, sosial, maupun ke masyarakat, tidak bisa berjalan tanpa melibatkan PKK. Nah, yang menariknya adalah PKK sebenarnya berada di antara dua ranah sekaligus. Apa itu? Yang pertama, berada di ranah masyarakat yang sifatnya voluntaristik, yaitu gotong royong dan berbasis relawan. Ranah yang kedua, ranah pemerintahan, karena PKK masuk dalam struktur pembinaan pemerintah desa dan menjalankan program-program resmi pemerintah. Jadi, ibarat jembatan di antara dua dunia, yaitu dunia warga dan dunia birokrasi. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa PKK merupakan contoh nyata bagaimana peran non-state aktor telah menjadi bagian integral dari governance modern. Dan fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa PKK sering bekerja lebih cepat dan lebih efektif dibanding perangkat desa karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat setiap harinya. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang PKK itu, ada yang tahu apa itu PKK? Kemudian peran dalam pembangunan desa seperti apa? Kita perlu memahami apa sebenarnya PKK itu sendiri. Nah, pemahaman dasar ini penting agar kita bisa melihat bagaimana gambaran PKK sebenarnya secara utuh. PKK sendiri adalah singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Namun, jangan biarkan namanya membuat kita berpikir bahwa PKK hanyalah sekumpulan kegiatan ibu-ibu saja. Di balik nama yang sederhana ini, PKK sebenarnya adalah sebuah gerakan sosial besar yang mempunyai struktur yang jelas, tujuan yang konkret, dan pengaruh nyata pada pembangunan masyarakat. Seringkali PKK juga dipandang sebagai organisasi informal. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam,
PKK adalah sebuah gerakan nasional yang menjadi jembatan antara keluarga sebagai unit terkecil dan negara sendiri sebagai penyedia program pembangunan. PKK memiliki kedudukan berlapis, teman-teman. Salah satu hal yang membuat PKK unik adalah kedudukannya yang berlapis. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa PKK tidak hanya sekedar sebuah komunitas, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang bekerja secara struktur. Struktur tersebut meliputi berada dalam pembinaan pusat, provinsi, dan kabupaten. Koordinasinya langsung dengan kecamatan dan desa dan bergerak aktif di tingkat RT ataupun RW, dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Melalui struktur inilah, PKK dapat menjalankan program secara seragam, namun tetap fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing di wilayahnya. Di titik inilah yang kemudian PKK menjadi penggerak yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan keluarga di tingkat paling bawah. 10 program pokok PKK sendiri, fondasi utamanya ini adalah untuk menjalankan misinya. Nah, program pokoknya tidak dibuat sembarangan. Program-program ini disusun agar mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan keluarga. Lalu, programnya apa saja ya? Yang pertama itu ada penghayatan dan pengamalan Pancasila. Program pertama ini memastikan nilai-nilai Pancasila dipraktekkan dalam keluarga, bukan hanya dihafalkan. Contohnya mengajarkan toleransi, gotong royong, dan disiplin sejak dini. Program yang kedua itu gotong royong. PKK itu menjadi budaya kerja bersama agar tetap hidup, mulai dari kerja bakti, membantu tetangga, sampai kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar warga. Program yang ketiga terkait tentang pangan. Program ini mendorong keluarga untuk punya ketahanan pangan. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu seperti membuat kebun rumah, memanfaatkan pengarangan, hingga pelatihan pengelolaan makanan sehat. Yang program keempat itu ada sandang. Bukan hanya soal pakaian saja sandang itu, tetapi bagaimana suatu keluarga bisa mandiri, mulai dari keterampilan menjahit, mengelola usaha sandangan kecil, sampai pemahaman berpakaian yang layak dan bersih. Program yang kelima itu tentang perumahan dan tata laksana rumah tangga. Program ini sendiri mengedukasi keluarga tentang rumah yang sehat dan pengelolaan rumah tangga yang efektif, seperti pentingnya ventilasi, kebersihan, hingga pemanfaatan ruang. Program yang keenam itu tentang pendidikan dan keterampilan. Jadi PKK memberi pelatihan keterampilan bagi ibu dan remaja perempuan serta mendukung pendidikan anak mulai dari PAUD, taman baca, hingga pelatihan keterampilan kerja. Program yang ketujuh itu adalah program kesehatan. Program kesehatan PKK sangat vital. Mereka menjalankan diantaranya posyandu, edukasi gizi, pemantauan balita, hingga kampanye pola hidup bersih dan sehat. Yang kedelapan yaitu pengembangan. Kehidupan berkoperasi PKK memperkenalkan koperasi sebagai sarana ekonomi kerakyatan. Banyak desa membantu koperasi PKK yang membantu simpan pinjam, usaha kecil, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Yang kesembilan, kelestarian lingkungan hidup. Mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga, bank sampah, penghijauan, hingga edukasi lingkungan. Program yang ke-10, perencanaan sehat. Program ini berkaitan dengan perencanaan keluarga seperti keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pendampingan keluarga muda. Dari ke-10 program inilah PKK membangun pondasi kesejahteraan keluarga. Semuanya sederhana, namun menyentuh aspek yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat PKK mampu bergerak efektif meski tanpa proyek besar, karena mereka bekerja dari hal kecil yang dampaknya langsung terasa. Dengan kata lain, PKK bekerja dari ruang terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Tempat pertama di mana karakter,
pola hidup dan kualitas hidup itu terbentuk. Ke-10 program ini bukan hanya daftar aktivitas saja, tetapi sebuah kerangka kerja pembangunan sosial yang berorientasi jangka panjang. Jika keluarga kuat, maka masyarakat itu juga kuat. Dan jika masyarakat kuat, maka pembangunan desa pun berjalan lebih stabil. Kekuatan utama dari PKK itu pembangunan dari bawah. Inilah titik paling menarik dari PKK. Banyak kebijakan pembangunan sering terhambat karena dilakukan dari atas tanpa memahami kondisi warga. Namun PKK melakukan sebaliknya. Pembangunan dimulai dari bawah, dari keluarga dan kebutuhan paling dasar. PKK menjadi semacam agen perubahan yang hadir di tengah masyarakat. Mereka mengedukasi, mendampingi, sekaligus mendorong perubahan perilaku secara perlahan namun konsisten. Beberapa contohnya sendiri bisa kita lihat pada kegiatan-kegiatan berikut. Apa sih kegiatannya? Kita sering melihat edukasi gizi untuk balita, kampanye pola hidup bersih, pengelolaan sampah rumah tangga, pemberdayaan ekonomi kreatif ibu rumah tangga. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau dijalankan dengan konsisten, dampaknya bisa luar biasa. Inilah kemudian menjadi bukti bahwa pembangunan tidak selalu harus lewat proyek besar atau anggaran yang bermiliaran. Kadang perubahan terbesar justru lahir dari kegiatan kecil yang menyentuh kehidupan sehari-hari kita. Setelah memahami definisi dan struktur PKK, kini kita masuk pada pertanyaan berikut. Sejauh mana sih PKK memiliki pengaruh nyata dalam pemerintahan desa? Untuk jawabannya kita perlu melihat PKK bukan hanya sebagai organisasi semata, tetapi sebagian bagian dari mesin pemerintahan desa yang bekerja setiap hari. PKK sendiri memiliki 3 peran besar, membuatnya menjadi aktor kunci dalam tata kelola desa. 3 peran inilah yang menjadikan PKK bukan sekedar pelengkap, tetapi justru tulang punggung pembangunan sosial di desa. Perannya: 1. PKK sebagai pelaksana pembangunan sosial. Sebelum masuk ke contohnya, kita harus pahami dulu bahwa pembangunan sosial adalah jenis pembangunan paling sulit. Kenapa? Apa alasannya? Karena pembangunan sosial itu bukan sekedar pembangunan jalan, fasilitas ataupun infrastruktur, tetapi membangun kesadaran, kebiasaan, dan perilaku masyarakat. Hal-hal pola makan, kesehatan ibu hamil, kebersihan lingkungan, cara mendidik anak, sampai cara berperilaku di masyarakat tidak dapat diubah hanya lewat peraturan saja. Yang bisa membuatnya berubah adalah pendekatan secara personal, adanya pendampingan, dan interaksi langsung dengan warga. Dan PKK lah yang mengerjakan itu semua. Program-program sosial yang dikelola PKK secara intensif diantaranya itu ada Posyandu Balita dan Lansia, pembinaan ibu hamil, kelas parenting, evaluasi gizi keluarga, pencegahan stunting, gerakan kebersihan lingkungan, sosialisasi pola hidup bersih, penyuluhan anti narkoba, penyuluhan anti KDRT, edukasi kesehatan sosial reproduksi. PKK bukan hanya menjalankan program ini saja, tetapi mengawalnya dengan pendekatan kekeluargaan. Mereka datang ke rumah, memantau warga, mendata, dan memastikan setiap program berjalan di tingkat keluarga. Bahkan banyak yang tidak tahu, hampir 80% program nasional penurunan stunting dikerjakan oleh PKK di lapangan. Pemerintah membuat kebijakan, puskesmas memberikan layanan kesehatan, tetapi PKK lah yang memastikan semuanya benar-benar dijalankan. Inilah alasan mengapa PKK disebut sebagai motor pembangunan sosial desa. Tanpa PKK, hampir semua program sosial pemerintah akan berjalan setengah hati. Peran kedua, PKK sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat di desa. Peran ini sangat penting. Secara strukturnya, pemerintah desa mempunyai perangkat desa yang bertugas administrasi.
Tetapi terkadang perangkat desa tidak memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan warga seperti PKK. PKK mengenal warganya satu persatu, seperti siapa yang baru menikah, siapa yang sedang hamil, siapa yang sakit, siapa yang mengalami kesulitan finansial, siapa yang membutuhkan bantuan sosial. Nah, pengetahuan informal inilah yang membuat PKK menjadi jembatan komunikasi paling efektif antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa tugas nyata sendiri PKK di lapangan itu ada pendataan keluarga, pendataan balita, pendataan lansia, pendataan keluarga prasejahtera, pendataan penerima bantuan baik itu BLT, PKH, dan bantuan lainnya. Kemudian penyebaran undangan kegiatan desa, ada sosialisasi informasi terbaru termasuk program pemerintah. Karena PKK dekat dengan warga, mereka bisa menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jika perangkat desa menginformasikan sesuatu lewat surat atau spanduk, tidak semua warga kemudian akan membaca. Tapi kalau PKK datang langsung atau mengetuk pintu rumah warga, informasi pasti sampai. Inilah yang menjadikan kelebihan PKK. Komunikasi personal yang tidak bisa digantikan oleh media digital atau perangkat desa sekalipun. Peran yang terakhir, PKK itu sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Peran PKK tidak terhenti pada pandangan atau kegiatan pembangunan sosial dan pendataan. Mereka juga berperan besar dalam menguatkan kapasitas warga agar mandiri. Pemberdayaan berarti bukan hanya memberikan bantuan semata, tetapi membantu kemampuan agar warga itu bisa berdiri sendiri. Beberapa bentuk pemberdayaan yang dilakukan PKK diantaranya ada pelatihan UMKM, pelatihan memasak dan pengolahan makanan. Ada juga pelatihan menjahit, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan manajemen keuangan keluarga, workshop digital marketing terutama untuk ibu-ibu muda. Ada juga pembentukan kelompok usaha bersama, pendampingan usaha rumahan. Nah, dari pemberdayaan ini membuat PKK menjadi organisasi yang bukan hanya menyelesaikan masalah sosial, namun juga menghasilkan solusi jangka panjang. Perempuan yang tadinya tidak memiliki keterampilan bisa menjadi menghasilkan penghasilan sendiri. Ibu rumah tangga yang awalnya tidak mempunyai kepercayaan diri menjadi lebih mandiri dan produktif. Inilah salah satu sumbangan terbesar PKK, membuka peluang ekonomi yang ada di desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dari ketiga peran besar ini, kita bisa melihat bahwa PKK bukan sekadar pelaksana kegiatan, tetapi aktor kunci dalam pemerintahan desa, mulai dari pembangunan sosial, komunikasi dengan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi. Semuanya digerakkan oleh PKK. Tanpa PKK, sebagian besar program desa mungkin tidak akan berjalan dengan efektif. Teori akan terasa kurang lengkap tanpa adanya contoh konkret dari lapangan. Karena itulah sekarang saya akan membagikan pengalaman sedikit pribadi saya selama KKN di Desa Tuangsan yang kemudian memberikan gambaran nyata tentang bagaimana PKK bekerja. Pada awal-awal minggu pertama KKN, saya itu mengira kegiatan desa akan banyak dikoordinasi oleh perangkat desa. Ternyata keliru, hampir di setiap agenda desa, nama PKK itu selalu disebutkan pertama oleh pihak perangkat desa ketika kami ingin melaksanakan program KKN. Saat kami itu mulai observasi atau ketika bertanya-tanya terkait kegiatan di desa, justru banyak perangkat desa yang kemudian mengatakan bahwa kegiatan ini rata-rata dijalankan oleh PKK. Saat itu kami baru sadar PKK adalah pusat kegiatan yang ada. Kemudian pada setiap kegiatan KKN juga, Posyandu menjadi bukti nyata bahwa PKK di Desa Tuangsan bukan sekedar kegiatan menimbang balita. Ini ada kegiatan yang sangat sistematis. Ibu-ibu PKK menyiapkan alat, membuat daftar hadir, mengisi buku KIA, memberi edukasi, mengelola antrian, membuat laporan. Nah,
Saya melihat sendiri bagaimana ibu-ibu PKK bekerja dengan cepat, rapi, dan penuh empati. Mereka mengenal setiap balita, namanya, kondisi gizinya, perkembangan berat badannya bagaimana, bahkan masalah-masalah keluarga tertentu. Tidak ada perangkat desa yang mampu melakukan hal itu. Nah, kekuatan jaringan sosial PKK juga saat program bantuan dicairkan. PKK bergerak dari rumah ke rumah, mereka mengumpulkan data dengan ketelitian tinggi karena mereka mengenal warganya secara personal. Perangkat desa mengatakan kalau PKK yang turun datanya pasti benar. Hal ini menunjukkan kepercayaan struktural terhadap PKK sendiri. Ketika ada kegiatan juga selama KKN itu ada kerja bakti, ada lomba desa, acara 17 Agustus, pelatihan lingkungan. PKK sendiri yang paling cepat berkumpul, paling rajin bekerja, dan paling pandai mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Bahkan acara yang kami buat dalam KKN sendiri tidak mungkin berjalan tanpa adanya partisipasi dari ibu-ibu PKK. Nah, kesimpulan dari pengalaman saya sendiri adalah PKK adalah mesin sosial desa. Tanpa PKK, pembangunan mungkin tidak berjalan. Partisipasi masyarakat hidup karena adanya PKK. Pengalaman KKN ini kemudian mengubah cara saya melihat governance desa. Saya sadar bahwa teori tidak akan berjalan tanpa ada aktor atau akar rumput seperti PKK. Dari pengalaman lapangan tersebut, kita bisa melihat praktik PKK secara empiris. Namun, untuk memahami maknanya secara lebih luas, kita perlu membawanya ke tingkat analisis secara ilmiah. Mungkin pada bagian ini saya menggunakan berbagai teori dalam ilmu pemerintahan untuk menjelaskan mengapa sih PKK memiliki peran yang begitu penting. Setelah beberapa minggu berada di Desa Tawangsan, saya mulai menyadari satu hal penting. PKK bukan hanya aktif, melainkan memiliki kedudukan sosial yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Awalnya saya melihat PKK hanya sebagai komunitas ibu-ibu yang membantu kegiatan desa. Namun berjalannya waktu saya bertanya dalam hati, kenapa ya PKK bisa mendominasi ini? Kemudian kenapa hampir semua kegiatan desa selalu melibatkan mereka? Dan bagaimana mungkin PKK bekerja begitu rapi padahal mereka bukan perangkat desa resmi? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya melihat PKK bukan lagi sekadar organisasi sosial biasa, namun sebagai sebuah fenomena pemerintahan. Pengamatan lapangan ternyata tidak cukup menjawab kompleksitas tersebut. Ada struktur yang membentuknya, ada teori yang menjelaskan posisinya, dan ada konsep yang mendukung cara kerja PKK dalam pembangunan desa. Karena itu, untuk memahami PKK secara lebih mendalam, kita perlu melihatnya dari perspektif akademik dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pemerintahan. Pada bagian berikut ini, saya akan menjelaskan bagaimana peran PKK dapat menganalisis melalui konsep governance, partisipasi publik, pemberdayaan masyarakat, dan administrasi pemerintahan desa. Melalui kerangka ini, kita dapat memahami bahwa PKK bukan hanya sekumpulan ibu-ibu aktif, tetapi juga aktor governance yang bekerja dalam ruang formal maupun informal pemerintah desa. Nah, bila kita melihat PKK dalam perspektif governance, PKK dapat kita pahami sebagai aktor non-pemerintah yang memiliki peran signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam paradigma governance sendiri, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menjalankan pembangunan, tapi juga bekerja bersama jejaring aktor lain seperti masyarakat, organisasi sosial, dan sektor informal. PKK adalah contoh bagaimana aktor komunitas dapat menjadi bagian dari jejaring tata kelola tersebut. PKK sendiri berperan dalam menyosialisasikan sebuah kebijakan yang ada di desa, kemudian memfasilitasi kegiatan layanan sosial, sampai membantu administrasi pelaksanaan program dari pemerintah. Semua ini menunjukkan bahwa adanya governance bekerja melalui kolaborasi yang tidak kaku namun dinamis. PKK juga sebagai wujud partisipasi publik. Partisipasi publik tidak selalu hadir dalam bentuk
forum formal seperti musyawarah desa. Banyak partisipasi yang sifatnya muncul dari kegiatan sosial yang mengakar. PKK merupakan bentuk partisipasi yang sifatnya kultural, bukan hanya administratif. Masyarakat melihat PKK sebagai organisasi terpercaya sehingga partisipasinya menjadi lebih natural. Keterlibatan PKK dalam berbagai program, dari baik itu kesehatan hingga pemberdayaan lingkungan atau keluarga, membuktikan bahwa partisipasi publik dapat berjalan lebih efektif ketika didorong dari komunitas yang memiliki legitimasi sosial atau kedekatan secara emosional kepada warga. PKK dan pemberdayaan masyarakatnya melalui pelatihan, kegiatan keluarga, kesehatan ekonomi, hingga pengelolaan lingkungan. PKK memiliki posisi kuat dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan tidak hanya diukur atau dilihat dari kemampuan ekonomi, namun juga kita melihatnya seperti kapasitas sosial dan pengetahuan warga. PKK menjadi motor untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam menjalankan peran sosial secara lebih mandiri. Dengan menggerakkan perubahan dari tingkat keluarga, PKK mempunyai kontribusi pada pembangunan manusia yang lebih berkelanjutan. Apabila kita analisis juga PKK dalam administrasi pemerintah desa, secara formal PKK bukan bagian dari struktur birokrasi desa. Namun, secara fungsional, ia menjalankan banyak tugas administratif, yaitu mencatat peserta kegiatan, mengelola data kesehatan keluarga, mendistribusikan bantuan hingga mengorganisir agenda-agenda resmi yang ada di desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat aktor-aktor semi formal yang memperkuat kinerja pemerintah. PKK menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif. Dari keseluruhan analisis ilmiah tersebut, kita bisa melihat bahwa keberadaan PKK bukanlah hasil dari kebiasaan sosial semata, melainkan bagian dari proses pemerintahan modern yang kemudian melibatkan banyak aktor. PKK berperan sebagai jembatan sosial, pelaksana pembangunan, penggerak partisipasi, sekaligus aktor administratif yang membantu pemerintah desa menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Jika dilihat melalui konsep governance, PKK adalah contoh nyata bagaimana negara tidak lagi bekerja secara eksklusif melalui birokrasi yang formal, namun melalui jaringan aktor masyarakat. Melalui konsep partisipasi publik sendiri, PKK menunjukkan bahwa partisipasi tidak harus muncul dari forum formal, tapi dapat lahir dari hubungan sosial yang kuat dan kepercayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat, PKK menunjukkan bahwa perubahan terbesar sering kali dilihat dari keluarga dan melalui perspektif administrasi pemerintahan desa. Kita melihat bahwa PKK membantu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, analisis ilmiah ini menegaskan bahwa peran PKK dalam pembangunan desa bukanlah peran tambahan, melainkan peran inti. PKK adalah fondasi sosial yang menopang program-program pemerintah di tingkat paling kecil. Tanpa adanya PKK, banyak kebijakan publik tidak akan sampai kepada masyarakat. Dan dengan PKK, pemerintahan desa memiliki kekuatan sosial yang mampu mendorong perubahan nyata dan berkelanjutan. Meskipun PKK memiliki kontribusi besar, bukan berarti mereka bebas dari tantangan. Nah, justru di era modern sekarang ini, PKK menghadapi sejumlah hambatan yang perlu kita pahami bersama. Hambatan itu diantaranya apa saja sih? Nah, perlu kita ketahui dan lihat. Yang pertama itu ada regenerasi yang lambat.
Salah satu tantangan terbesar ini adalah soal regenerasi. Kenapa ini menjadi tantangan yang besar? Karena banyak anak muda itu kurang tertarik untuk ikut menjadi bagian PKK, sebab menganggap kegiatan ibu-ibu tua atau sesuatu yang tidak relevan dalam kehidupan mereka. Padahal PKK sangat membutuhkan tenaga muda yang melek teknologi, kreatif, dan punya cara pandang baru. Tanpa adanya regenerasi, PKK berisiko menjadi organisasi yang tidak berkembang dan sulit menjawab atau memenuhi kebutuhan zaman. Nah, tantangan kedua itu ada pada kemampuan teknologi yang masih kurang merata. Saat ini, di zaman yang modern ini, banyak program pemerintah itu berbasis pada aplikasi dan data digital. Misalnya, adanya pendataan stunting, aplikasi kesehatan, atau pelaporan kegiatan. Masalahnya, tidak semua anggota PKK itu terbiasa menggunakan teknologi seperti smartphone, laptop, atau aplikasi digital. Akibatnya, pendataan jadi lambat, laporan sering tidak lengkap, dan program pemerintah kadang tidak berjalan maksimal. Tantangan yang ketiga, minimnya insentif dan pengakuan. Ini tantangan yang jarang banyak orang sadari bahwa kerja PKK itu sangat berat. Mereka mengatur posyandu, mendata keluarga, mendampingi warga, bahkan mengurus kegiatan sosial dari pagi hingga sore. Namun insentif yang mereka terima sangat terbatas. Bahkan beberapa daerah tidak memberikan insentif sama sekali. Belum lagi penghargaan atau pengakuan formal yang minim. Situasi ini kemudian membuat semangat anggota PKK mudah turun karena kerja keras mereka sendiri sering dianggap biasa saja. Tantangan keempat itu ada di beban kerja yang tidak sebanding. Seiring meningkatnya program pemerintah mulai dari stunting, bantuan sosial, kesehatan, pemberdayaan hingga pendataan, banyak tugas baru diberikan kepada PKK. Akhirnya beban kerja mereka menjadi sangat besar, tapi tidak diiringi adanya penambahan tenaga, pelatihan baru, atau dukungan anggaran. Kalau kondisi ini tidak diperbaiki, maka PKK akan mengalami kesulitan dalam menjalankan semua tugasnya secara efektif. Semua tantangan ini bukan untuk melemahkan PKK, namun untuk membuka mata kita bahwa organisasi membutuhkan dukungan nyata. Tanpa adanya pembaruan dan perhatian, PKK bisa semakin berat menjalankan tugasnya di masa depan nantinya. Berdasarkan seluruh pembahasan dan pengalaman lapangan, kita dapat melihat bahwa PKK bukanlah organisasi pelengkap dalam pemerintah desa semata. PKK menjadi denyut nadi yang menjaga kehidupan sosial masyarakat untuk tetap bergerak. Mereka bekerja tanpa sorotan kamera, tanpa panggung, dan sering tanpa penghargaan. Justru merekalah yang memastikan program-program desa menyentuh warga, rumah tangga, dan manusia tempat mana pembangunan bermula. PKK berfungsi sebagai motor sosial yang menggerakkan masyarakat, jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan warga, sekaligus pelaksana program-program penting yang menentukan kualitas hidup sebuah desa. Mereka melakukan pendataan, pembinaan, menjaga kesehatan ibu dan anak, mendampingi keluarga, membangun kesadaran, hingga memastikan partisipasi warga tetap hidup. Melalui kinerja PKK, kita belajar satu hal penting. Apa itu? Pembangunan tidak selalu diukur dari seberapa besar anggarannya, namun seberapa dalam ia menyentuh manusia. Tanpa PKK, pembangunan hanya menjadi dokumen. Dengan PKK, pembangunan menjadi kenyataan. Pada akhirnya, pengalaman di desa Towangsan bukan hanya memberi saya pemahaman baru tentang bagaimana pemerintahan desa bekerja, tetapi juga membuka mata saya bahwa kekuatan terbesar sebuah desa tidak selalu terletak pada struktur formalnya, melainkan pada ketulusan aktor-aktor sosial yang bekerja dengan hati. Untuk itu saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu PKK Desa Towangsan.
Dari mereka saya belajar bahwa pelayanan publik bukan hanya soal aturan, namun soal kepedulian. Bukan hanya soal administrasi, tetapi soal kemanusiaan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi pengingat bahwa PKK bukan sekedar bagian dari desa. PKK adalah fondasi sosial yang menopang masa depan desa. Untuk itu, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.